bergabung di kelas yang ke-8 dengan tema hak bersama dalam mewujudkan kesenangan seksual yang akan dibawa oleh Nyai Hajah Hindun Anissa dari Pondok Pesantren Bangkri Jepara, dan yang akan dimoderatori oleh Mbak Laila Joharo. Nah, saya akan bacakan CV Mbak Laila Joharo. Nama lengkap Laila Joharo, alamat Perum Puas Harjo, Jepara. Lembaga dan komunitasnya adalah sekarang di LKK PWNU Jateng dan Yayasan Semai Jepara. Ini menarik ya, Yayasan Semai Jepara. Juga pengalaman pekerjaan, dia sebagai guru dan trainer PAUD, juga konselor, fasilitator, dan paralegal. Lalu di tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai tenaga ahli di DPRD, dan tahun sekarang sebagai fasilitator pendamping kelompok perempuan dan nelayan. Pengalaman organisasi, Ketua LKKNU PCNU Jepara tahun 2005 sampai tahun 2015. Tahun 2013 sampai tahun 2023 itu pengurus LKKNU PW Jawa Tengah. Lalu 2006 sampai 2010 Ketua Himpa-Udi Jepara, pengurus Himpa-Udi Jateng. 2016 sampai 2018 pengurus Akar Tani Makmur. 2010 sampai sekarang pengurus dan pendiri dan pengurus Yayasan Semai. 2020 sampai sekarang pengurus Yayasan Matoliul Ulum. Nah, baik teman-teman, sebelum saya serahkan kepada moderator, mari kita membaca tawasul dulu kepada pengarang kitab khususnya dan juga para semua ulama-ulama yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di, summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa minhunna wal amwat, khususan ila mu'allimina wa mu'allimatina wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Dr. Fatih bin Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Terima kasih. Saya ingatkan lagi kepada para jamaah santri mubadalah untuk mematikan mic selama acara dimulai, juga menyalakan video selama acara dimulai. Nanti peserta jika ada pertanyaan silakan ketik tanya lalu pertanyaannya, dan jika ingin bertanya secara langsung nanti di sesi tanya jawab silakan nyalakan raise hand. Baik, kepada Mbak Laila Joharo, waktu dan Zoom-nya saya serahkan kepada sampean. Terima kasih. Suaranya Mbak Laila, coba dicopot dulu Mbak headsetnya. Belum jalan, belum. Dicopot dari komputer, Mbak. Dari komputernya. Yang Mbak Laila coba dulu. Halo. Oke, sip. Oke. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pendiri, pengurus maupun pelaksana Rahimah Jakarta, Fahmina Institute dan Mubadalah ID serta KIPI yang kita takdiri mu'alif hadil kitab Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir atau biasa kita sapa Kiai Fakih, serta narasumber Ibu Nyai Hajah Hindun Anissa. Tak lupa kepada yang tercinta teman-teman santri Mubadalah kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di sesi ke-8 dari perjalanan 20 hari kelas intensif Ramadan, dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengaji dan mengkaji kitab yang menurut saya sangat revolusioner dan visioner, yakni kitab Manbaus Sa'adah. Pertemuan ke-8 ini akan membawa tema mewujudkan kesenangan seksual yang akan diisi oleh Mbak Nyai Hindun. Teman-teman yang saya manggil teman-teman saja ya, teman-teman santri Mubadalah ID membincangkan tentang mewujudkan kesenangan seksual. Ini adalah aktivitas reproduktif sekaligus rekreatif yang merupakan ibadah bagi pasangan yang sudah menikah, yang sebelumnya adalah perbuatan haram dan dosa besar. Nah, dalam kesenangan seksual ini pada dasarnya adalah hak bersama-sama atau hak kolektif bagi masing-masing suami istri. Allah mengilustrasikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian para suami, dan kalian para suami adalah pakaian bagi kalian para istri. Inilah yang menjadi dasar dalam prinsip kerjasama dan pergaulan yang mulia dalam relasi suami istri. Nah, sehingga keduanya memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya dengan cara yang baik atau ma'ruf, saling menyenangkan, dan menjadi fondasi bagi terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Teman-teman, Mbak Hindun sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Jogja 2 Mei 1974, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya ini ya. Memiliki 5 putra, sehari-hari mengasuh pondok pesantren Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara, yang insya Allah di bulan November tahun 2022 yang akan datang akan menjadi tempat berlangsungnya Kongres Ulama Perempuan atau KUPI yang kedua. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, khususnya para santri Mubadalah. Beliau memiliki pengalaman organisasi yang panjang, pernah menjadi ketua lembaga bantuan hukum PCNU Jepara, kemudian menjadi ketua JP3M
Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighat Kabupaten Jepara, juga sebagai koordinator advokasi dan hukum Gerakan Ayo Mondok RMI PBNU tahun 2017 sampai sekarang, koordinator Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara, Ketua Yayasan Semai, Sekretaris SC pada KUPI 2015-2017, anggota Satgas Presiden untuk WNI di luar negeri, pernah juga menjadi Sekretaris Rahima dan juga Sekretaris Forum Nasional Pesantren. Nah, pendidikan formal beliau saat ini masih menyelesaikan S3 di UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, jurusan Islam Nusantara, dan beliau juga menyelesaikan S2 di jurusan Medical Antropologi di Amsterdam University, S1-nya di YIN Sunan Kalijaga, jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, serta di Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, selain itu beliau juga nyantri atau belajar di pondok pesantren sejak lahir ini kayaknya ya, dari pondok pesantren Salafiyah di Pasuruan, itu beliau sejak bayi sampai mungkin sampai SD ya Bunda ya, dan diasuh langsung oleh kakek beliau, Kiai Haji Hamid beserta Ibu Nyai. Beliau juga mondok di Tambak Beras, Jombang, serta di pondok pesantren Ali Maksum yang juga diasuh oleh ibunda dan kakek beliau. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita semua ini kayaknya sudah penasaran bagaimana Islam sebenarnya mengatur tentang menikmati hubungan seksual bagi pasangan yang sudah berkeluarga. Kepada Mbak Hindun, Mbak Nyai Hindun, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ibu nyai, para kiai yang saya hormati, wabil khusus mu'allif hadal kitab Kang Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, dan juga para tim mubadalah, juga teman-teman di Fahmina Rahima yang saya hormati, dan tidak lupa para ibu nyai narasumber di kegiatan kelas intensif ini yang sangat saya banggakan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bab 2 dari kitab Mamba'us Sa'adah ini. Jadi di bab yang kedua itu tentang dasar-dasar kemaslahatan serta prinsip muasyarah dalam relasi suami istri. Yang ini dimulai dari bagaimana pemilihan calon istri, calon suami, khitbah, kemudian juga apa itu pernikahan gitu ya, dan sampai kepada saat ini yaitu bagaimana hak untuk menikmati hubungan seksual atau intercourse.
dulu ketika pembahasan yang disampaikan oleh Mbak Nyai Pera tentang hak untuk melakukan hubungan seksual, maka saat itu juga mungkin saya mendengarkan ada yang bertanya soal hak untuk menikmati. Maka pembahasan yang di sini ini lebih kepada bagaimana hak bersama untuk menikmati hubungan seksual antara suami dan istri. Yang di kitab Mbak Usa'adah ini pembahasannya dimulai dari halaman 38 sampai halaman 41. Seringkali memang kita mendapatkan banyak pertanyaannya. Apakah yang berhak menikmati hubungan seksual itu apakah hanya suami ataukah hanya istri? Nah, ini seringkali pertanyaan itu muncul, terutama biasanya pertanyaannya apakah itu hanya suami yang berhak menikmati. Dan kemudian banyak juga kasus-kasus yang biasanya muncul dari istri yang merasa bahwa tidak pernah merasakan apapun misalnya ya, dan suami juga tidak pernah bertanya apakah dia merasakan seperti yang dirasakan suami. Biasanya kasus itu ditanyakan yang banyak bertanya ini adalah dari pihak perempuan yang selama ini masuk ke, khususnya saya yang sering melakukan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami KDRT dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebenarnya Islam melihat soal hubungan seksual ini? Ya. Kalau kemarin Mbak Nyai Pera sudah menjelaskan bahwa hak untuk melakukan hubungan seksual termasuk hak siapa yang melakukan inisiatif terlebih dahulu, ini bisa dari kedua belah pihak. Artinya inisiatif tidak harus dari pihak suami, tapi juga bisa dari pihak istri. Dua-duanya punya hak yang sama untuk menginisiasi ya suatu hubungan seksual itu. Maka sekarang selanjutnya ketika sudah terjadi, maka ini bagaimana gitu ya. Nah, disinilah kita akan membahas itu. Hakul mut'atil jinsiyatil mushtarak baina zawjaini. Ini hak menikmati hubungan menikmati bersama hubungan seksual antara suami dan istri. Wal aslu inna haqqal mut'atil jinsiyati haqqun mushtarakun fima baina zawjaini bihaitsu la yakunu ahaduhuma ahaqqa dunal akhari. Bahwa hukum asalnya ya, pada dasarnya hak untuk menikmati sexual intercourse itu adalah hak bersama antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Dan ini bukan kemudian tidak bukan bahwa salah satu lebih berhak dari yang lain. Gitu. Sebagaimana Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Bahwa antara suami istri ini adalah masing-masing sebagai pakaian bagi yang lainnya. Sehingga ini bukan kemudian di sini tidak ada dominasi salah satu pihak gitu ya. Tetapi di dalam hubungan seksual ini adalah masing-masing ini sama-sama menikmati, sama-sama merasakan gitu ya. Bukan didominasi oleh salah satunya. Wa hadzal aslu nabi'un min asasil musyarakati. Bahwa prinsip ini muncul dari adanya dasar saling musyarakah, salingnya kolaborasi, kerjasama, dan juga wa husnil mu'asyarati, dan prinsip-prinsip mu'asyarah yang baik fil alaqati zaujiyati, di dalam relasi suami istri. Jadi ini muncul, memang kita sepakati bahwa bagaimana relasi suami istri memang membutuhkan kerjasama yang baik antara dua belah pihak dan juga muasyarah yang baik antara kedua belah pihak.
Nah, yang perlu digarisbawahi illa anna tatbiq hadzal asli fi waqi'il hayati zaujiyah yakunu ala hududil qudrati wal imkaniyah. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa kondisi ketika melakukan hubungan seksual suami istri itu kita harus menyadari dan juga menyesuaikan, ya, menyesuaikan pada kemampuan, kondisi kemampuan dari masing-masing, ya. Allati yarji'u ba'duha ila hududin wa furuqin jasadiyatin bainar rajuli wal mar'ati. Artinya masing-masing harus selain mengakui bagaimana kemampuan dari masing-masing, suami memahami istrinya dan juga istri memahami suaminya, termasuk juga memahami bagaimana kondisi tubuh, terutama organ reproduksi masing-masing pihak yang ini tidak sama memang. Organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan ini tidak sama, sehingga nyawafurukin jasadiyah itu tadi, ya, sehingga tentunya bahwa bagaimana kesalingan di dalam hubungan seksual ini harus sesuatu yang diperhatikan. Seorang suami harus memahami bagaimana sih organ reproduksi perempuan ini, gitu ya, yang sangat berbeda. Bagaimana biar perempuan bisa puas? Tentunya tidak sama dengan kondisi kepuasan yang akan, maksudnya yang organ reproduksinya berbeda. Tentunya kepuasan yang dinikmati laki-laki dan istri ini sama-sama puas, tetapi bagaimana caranya, metodenya ini tentunya berbeda, yang ini harus dipahami oleh masing-masing pihak. Nah, bahkan ketika seseorang laki-laki misalnya, idza kana rajul ala haddi tab'il jasadi, ada seorang laki-laki yang memang karena ada seseorang laki-laki gitu ya, yang karakter tubuhnya ini yakturu yajul al-jinsi wa yasra'u ifsahu ila mumarasatil jinsiyah. Gairah seksualnya, delalanya ada seorang laki-laki yang gairah seksualnya ini lumayan tinggi, ya, dan butuh pelepasan gitulah kira-kira. Maka ini juga harus dipahami oleh istrinya, ya, bagaimana untuk memuaskan gitu ya si suami. Di saat yang sama juga misalnya ada seorang istri yang delalahnya gairah seksualnya tidak terlalu tinggi. Batas ubah re'syatuha al-jinsiyah, dan juga delalahnya ada seorang istri yang mungkin sulit orgasme misalnya. Maka yang bagi lirrajuli zaujiha ayya'ifaha wa yu'inaha lil wusuli ila tilka ri'syat. Maka bagi suami ini juga harus dipahami, oh, kok saya punya istri, delalah istrinya harus sulit orgasme. Sehingga bagaimana caranya suami juga membantu istrinya dengan apa, misalnya bi'ayyukathirul mu'alabata wa yudhilal muda'abah, dengan memperbanyak mula'abah, foreplay, ya, memperpanjang foreplay gitu untuk memuaskan istri. Nah, ini saling memahami. Tidak mesti memang gairah seksual ini tidak mesti suami yang lebih banyak dan istri lebih sedikit. Ini tergantung masing-masing, ya, tergantung masing-masing kondisi tubuh. Bisa saja dalam suami istri itu gairah istrinya justru yang besar dibanding suami. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi yang terpenting bagaimana kita memahami masing-masing, mulai dari organ reproduksinya dan juga gairah seksual dari pasangan kita. Nah, maka yang terpenting itu adalah an-zauja mutalabun bi isba'i hajati zaujatihi al-jinsiyah, bahwa yang penting, yang mendasar itu bagaimana suami ini dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya, kama annaha mutalabatun bi isba'i hajati, sebagaimana istri itu juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai kebutuhan
seksual, tidak hanya salah satu, tidak hanya suami saja yang memiliki kebutuhan seksual. Suami istri pun juga punya. Maka bagaimana bisa saling memenuhi, ya? Seperti itu. Hanya perbedaannya wal farqu yakunu fi kaifiyatil isba'i. Nah, ini perbedaannya bagaimana pada cara, metode untuk pemenuhannya itu. Nah, yang disesuaikan ya mura'atan lihalati kulli wahidin minhuma al-jasadiyah wan nafsiyah was-sihhiyah. Nah, cara pemenuhan ini harus mempertimbangkan bagaimana kondisi fisik ya tadi organ reproduksi, kondisi mental. Nah, ini ya, kondisi mentalnya maksudnya kondisi kesiapan mental ya. Ini suami ini sedang sedih misalnya. Habis ini masa pandemi ini mungkin banyak di PHK ya, sehingga aduh ini kok ada warning PHK suaminya gitu, sehingga suaminya sedih. Nah, mungkin ini kira-kira kalau sementara istrinya sedang ingin misalnya, tapi melihat kondisi suaminya itu apakah kira-kira dia mau nggak ya? Nah, ini harus dipahami. Demikian juga sebaliknya, istrinya misalnya sedang gabut ya sekarang istirahatnya. Nah, apakah bijak kemudian mengajak untuk melakukan pada saat kondisi psikis istri sedang ada ya yang mungkin mengganggu pikirannya misalnya. Nah, ini juga harus dilihat wasihiyah, kondisi kesehatannya. Ya, kondisi kesehatan masing-masing juga dilihat gitu. Misalnya yang satu sedang pilek gitu ya. Yang satu juga sedang pusing misalnya. Apakah bijak kemudian mengajak gitu. Jadi cara ini selain mempertimbangkan tadi organ reproduksi, kondisi fisik, juga harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan ya psikisnya dan juga kondisi mentalnya. Biasanya bagi yang mungkin pasangan sudah punya putra atau putri, kadang kalau putra atau putrinya sedang kurang enak badan itu kan mengganggu kondisi psikis kita ya. Kadang itu mengganggu. Nah, terus sehingga ketika mungkin kalau misalnya kita yang perempuan di jawil-jawil suami gitu, atau sebaliknya di jawil-jawil istri mungkin agak aduh ini mikirin anak entar dulu deh kayak gitu loh ya. Itu kan kondisi-kondisi psikis gitu yang mungkin perlu menjadi pertimbangan dan ini memang harus dibicarakan sejak awal. Dan kalau kemarin bagaimana ketika seseorang menikah ya kemudian ada husnul muasyarah wa mafhumut tabadul itu. Bagaimana sejak awal ada komitmen untuk dalam relasi suami istri dalam kehidupan pernikahannya ini adalah kehidupan yang mubadalah misalnya, maka ini tentunya hal-hal termasuk sampai kepada hubungan seksual ini menjadi topik yang memang sejak awal mestinya dibicarakan bersama. Nah, dengan demikian, ya, walawar walihadal fardi, madamal asrul muttafaqu fi ma bainahuma huwa annal mut'atal jinsiyata haqqun mushtarak. Oleh karena itu, ini sesuatu yang perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Selama ini tadi ada pemahaman bahwa memang dan kesepakatan aslul muttafaq ya, bahwa sudah disepakati antara suami istri bahwa memang menikmati hubungan seksual itu adalah hak bersama. Wa fi nafsil waqti ya wajibun musyarak. Bahkan tidak hanya hak, tapi ini juga suatu kewajiban yang memang masing-masing wajib memenuhi. Nah, oleh karena itu ya diperlukan adanya husnat tafahumi wa ta'awuni fima bainahuma inda tatbiqi wa ala asasil mubadalah. Diperlukan adanya tadi saling memahami, saling tolong menolong. Bagaimana ya ini kok sepertinya ada mungkin ada sesuatu yang
yang mengganggu di organ reproduksi suami saya atau yang suami di istri saya, sehingga kok sepertinya tidak bisa sampai orgasme misalnya ya. Nah, ini perlu dipahami dan kemudian saling menolong, tidak kok kemudian Allah biarinlah, emang gue pikirin seperti itu ya. Tapi bagaimana saling menolong, wah diajak, dan itu bukan hal yang tabu ya, untuk membicarakan itu antara suami dan istri. Karena Al-Quran pun membicarakan soal relasi suami istri, soal di hadis-hadis juga membicarakan bahkan soal hubungan seksual, itu bukan hal yang tabu ya, apalagi dengan pasangan kita, maka harus dibicarakan secara gamblang gitu ya. Jangan menganggap bahwa pasangan kita pasti sudah tahu gitu. Belum tentu tahu juga gitu. belum tentu tahu misalnya organ reproduksinya laki-laki seperti apa, misalnya istri ternyata belum tentu memahami secara utuh. Demikian juga mungkin suami ternyata belum begitu paham juga gitu. Ya, makanya inilah pentingnya komunikasi ya di dalam hubungan suami istri. Untuk apa? Untuk saling memahami, yang kemudian dari saling memahami itu ada hubungan ta'awun, saling menolong gitu ya. Nah, wa kana fi irsyadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di dalam petunjuknya Nabi Muhammad SAW, apa yang sudah ditunjukkan atau dibimbing oleh Nabi, yaitu daruratul mula'abati wal muda'abati bainaz zawjain. Keniscayaan foreplay yang mesti dilakukan antara suami dan istri. Foreplay itu pemanasan, ya. Tidak langsung hantam kromo. Itu banyak dicontohkan, dicontohkan di hadis-hadis Nabi. Ya, kalau kita membuka di beberapa kitab itu ada bagaimana Nabi melakukan foreplay dengan istrinya. Ya. Ini semata-mata apa? Ini untuk mengajari kita bahwa jangan hantam kromo. Jangan langsung, tidak semua langsung bisa on gitu ya, tanpa adanya foreplay atau pemanasan. Nah, salah satu kenapa lima fi hadhil a'mali min ba'dil mawaddati was-sururi fi ma bainahuma. Kenapa butuh foreplay? Karena dengan adanya foreplay itu akan membangkitkan rasa cinta, al-mawaddah was-surur, dan senang, bahagia fi ma bainahuma. Kalau tanpa foreplay, yang satu akan merasa kesakitan dan malah mungkin benci dengan pasangannya atau tidak suka, sehingga mungkin ketika mungkin suami mengajak istrinya itu stres, diajak dulu sudah stres karena mungkin tidak ada foreplay-nya, sehingga sakit lagi, jadi malah menjadi beban atau malah menjadi tekanan yang luar biasa. Ini menjadi semakin sakit, malah tidak bisa menikmati sama sekali. Maka itulah pentingnya foreplay. Ada suatu hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Saat itu ditanya oleh Nabi, si Jabir ini, hal tazawwajta ba'da abika? Jabir, apakah engkau itu menikah setelah wafatnya ayahmu? Jadi saat itu si Abdullah, bapaknya Jabir ini wafat dalam suatu tidak diceritakan siapa wafat dalam peperangan, tapi yang jelas ada indikasi beliau itu wafat syahid. Kemudian kemudian Jabir menjawab, "Na'am, iya." Nabi bertanya, "Abikron am thayyiban?" Masih gadis atau janda? Jabir menjawab, "Thayyiban." Terus Nabi bertanya, "Ala tazawwajtaha bikron?" Kenapa enggak menikah dengan yang masih gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha.
yang bisa saling masih bermain-main gitu, maksudnya sebelum melakukan hubungan seksual ini kalau bisa dikatakan foreplay-nya mungkin lebih lama atau bagaimana gitu ya. Waktu dohikuka, dan kalian bisa saling bersenda gurau. Nah, seringkali hadis ini dipotong sampai ini ya, sehingga dan kadang message dari hadis ini kemudian diambil kalau gitu menikah itu kalau bagi yang masih berjaka, karena Jabir ini belum menikah, sebelumnya belum pernah menikah gitu ya. Kalau gitu menikahnya lebih baik dengan gadis gitu. Dan ini sering yang saya dengar, karena hadis ini dipotong titik di sini. Nah, padahal masih ada jawaban selanjutnya. Ajaba Jabir radhiyallahu anhu, faqultu lahu ya Rasulullah, tufiya walidi, awis tusyhida, waliya akhwatun shigharun. Ya Rasulullah, ayah saya wafat, ya, atau mati syahid. Dan saya mempunyai adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil. Ya, mungkin remaja atau juga masih kecil, pokoknya dia punya adik-adik perempuan. Fakaritu an atazawwaja ilaihinna mithlahunna. Maka saya nggak mau dong punya istri kok seusia adik saya. Seusia adik saya nggak mau gitu. Kenapa? Fala tu'addibuhunna. Kalau istri saya seusia adik saya, nanti istri saya itu nggak bisa ngandani ya kalau menegur gitu atau ngajari gitu, mendidik adik-adik saya. Wala taqumu alaihna, dan juga nggak bisa mengajari mereka gitu, bertanggung jawab atas mereka karena seusia gitu kan. Seusia kan istri saya mungkin bisa sungkan dan adik-adik saya nggak bisa dibilangin kan gitu ya. Kalau usia kita kan sama gitu. Fatazawwajtu thayyiban, maka dengan pertimbangan tersebut saya menikah dengan janda. Litaquma alaihinna wa tu'addibahunna, agar bisa bertanggung jawab atas adik-adik saya gitu ya, dan juga mendidik gitu adik-adik saya. Apa jawab Nabi? Asokta. Qala Rasul asokta. Oh ya, kamu benar. Nah, hadis ini ada dua. Kalau saya kalau saya lihat message dari hadis ini atau yang faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu selain yang pertama yaitu daruratul mula'aqah wal mudahakah bainaz zawjaini, yaitu harusnya ada foreplay antara suami dan istri. Wala takunu hadhihi minal bid'il faqat. Nah, ini yang kedua, bahwa foreplay itu tidak kok kemudian yang ahli itu hanya gadis gitu. Ini sayyibu aidon gitu ya, bahwa janda juga seperti itu. Bahkan janda bisa jadi qatati bil mula'abah ahsan minal bikri. Janda ini bisa jadi juga kadang-kadang gitu ya, dalam melakukan foreplay itu juga bisa jadi lebih bagus daripada gadis. Nah, saya melihat hadis ini juga bahwa Nabi tidak pernah kemudian memprioritaskan, karena saya pernah mendengar, kenapa ini perlu saya sampaikan, saya sering mendengar gitu ya, Nabi itu memerintah bahkan sudah mengakui gitu ya, kalau menikahi gadis itu akan lebih membahagiakan laki-laki gitu. Karena seringkali hanya memotong hadis tadi pertengahan itu. Tidak sampai kemudian bagaimana Jabir mempunyai pertimbangan yang saya sangat-sangat bijak. Kenapa dia memilih janda? Dan itu Nabi kemudian yang membenarkan. Artinya sebenarnya Nabi bertanya itu ya untuk ini saja sih, pengen tahu gitu ya, apa sih pendapatnya Jabir gitu ya. Dan juga untuk mengajari kita sebenarnya, karena kita tahu Nabi juga pernikahan pertama itu juga dengan janda dan tidak ada masalah dalam relasi Nabi dengan istrinya. Artinya dua hal ini, yaitu bahwa yang pertama, bahwa dalam relasi suami istri terutama ketika melakukan hubungan seksual ini harus ada namanya mula'abah dan muda'abah, yaitu foreplay. Dan yang kedua,
apa namanya, kita ini artinya gadis ataupun janda itu bukan alasan bahwa foreplay itu wah menikahnya dengan gadis saja, karena foreplaynya itu akan lebih apa ya, lebih nikmat misalnya. Tidak seperti itu. Kemudian lagi, ini juga biasanya sering disampaikan dalam ular-ular pengantin tapi agak-agak bias, itu wala asasil haqqil mushtaraki fil mut'atil jinsiyah. Salah satu prinsip kebersamaan di dalam menikmati hubungan seksual ya, atau hak bersama di dalam hubungan seksual, idza kana akhdhu zinati wat tibi marhubun dikilaz zaujaini, ketika berhias dan juga melakukan wangi-wangian, memakai parfum, ini disukai oleh masing-masing pihak. Saya kira nggak ada yang nggak suka ya, berpenampilan rapi gitu, dan bahasa kata Mbak Ella biasanya tidak kelowor gitu ya, juga wangi gitu kan ya. Ini pasti suka lah, nggak ada yang nggak suka, saya kira ya, pasti. Falkullu mutalabun an ayyatazayyana wa yatatayyaba min ajli irdha'i nafsihi wa is'adi tarafil akhir. Maka masing-masing suami dan istri tentunya dituntut untuk berhias, untuk rapi, dan juga menggunakan wangi-wangi. Ini untuk apa? Untuk dua hal, untuk dirinya ya, karena kalau kita rapi juga kita juga akan senang melihat kita sendiri, dan juga untuk membahagiakan pihak lain. Ini dua-duanya. Tidak kemudian kadang saya sering mendengar yang dikasih contoh itu orang perempuannya pakai daster gitu kok, daster yang sudah berudus, sudah mungkin 5 tahun. Nah, gitu kok. Bau remason. Bau remason ya, biasanya bau remason, bau balsem. Maaf tidak menyebut merek ya, bau balsem, bau inilah obat gosok gitu ya, parfum dan sebagainya, gitu kok. Suaminya enggak, kemudian ya enggak nafsu lah. Nah, seolah-olah yang selama ini tidak rapi itu hanya istri, seolah-olah yang dituntut rapi itu hanya istri. Yang suami boleh beluder. Bahasa beluder itu apa ya? Dalam bahasa Jawa itu beluder itu adalah biasanya kalau ada seorang laki-laki terus hanya memakai sarung, tidak pakai baju, pakai singlet, atau tidak pakai singlet hanya pakai sarung, atau pakai celana pendek saja nggak pakai baju gitu ya, itu namanya beluder. Nah, ini tidak kemudian ya jangan nuntut suami, itu nggak apa-apa suami beluder, tapi asal istri nggak pakai daster, karena kan itu kan tidak mubadalah tadi ya. Dua-duanya ya harus ini apa namanya, masing-masing saling rapi. Washtahara an Ibnu Abbasin, bahkan Ibnu Abbas ini pernah suatu saat menyampaikan, inilah atazayyanu li zaujati kama ahabbu an tatazayyana. Saya akan berhias untuk istriku sebagaimana saya juga suka istri saya itu berhias untukku. Nah, ini luar biasa. Sudah bagaimana Ibnu Abbas ya menerapkan mubadalah di dalam kehidupan suami istrinya. Nah, saya juga akan berhias, saya juga berpenampilan rapi. Kenapa? Karena saya juga suka istri saya itu berpenampilan rapi, sehingga saya juga berpenampilan rapi. Ya, penampilan rapi, klimis, wangi. Nah, itu sama-sama. Nah, ya. Oleh karena itu, apa namanya, bagaimana kita harus memahami, termasuk misalnya parfum apa yang disukai oleh pasangan kita. Yang kita juga harus memahami. Yang suami juga begitu. Parfum apa yang disukai dari istrinya. Nah, ini harus dipahami, harus diketahui, juga ditanya. Nah, kalau beli parfum bareng, ini saya suka yang ini, saya suka. Jangan memaksakan. Saya sukanya kamu itu, tidak begitu. Sama-sama suka. Jadi aku suka sih, nek kamu pakai ini, coba sih, dan didiskusikan. Bahkan sampai parfum, bahkan mulai sabun mungkinnya.
sudah didiskusikan mana yang bisa ini tidak menimbulkan turun gairah di salah satu pihak, ini juga perlu dibicarakan. Nah, maka wakadzalika binisbah li kaifiyatil mubasyarah wa ashkaliha wa awqatiha wa amkinatiha. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang bagaimana mekanisme hubungan seksual itu, bentuknya, waktunya, kapan, tempatnya gimana, yang bagi antakuna kulluha fi dhimni rugbatit tarfain, maka mesti dibicarakan keduanya, dan memang sudah disepakati masing-masing merasa nyaman. Jangan hanya aku nggak nyaman tapi aku kok dipaksa ya, melakukan di ruang tamu misalnya atau di mana ya. Nah, tidak seperti itu, tapi benar-benar ini mada matorofani yarghobani wa yardoyani ala ayati kaifiyatin wa ayati kamiyatin. Selamat masing-masing pihak itu rela ya, caranya seperti apa, berapa kali dalam sehari, dalam seminggu, fahuma fi halalin wa khairin wa barakat. Maka itu adalah hal yang halal, yang baik dan penuh berkah. Allahumma illal ittisal jinsiyah fit tubuh. Ingat, ada tetap batasnya yang tidak boleh dilanggar oleh suami maupun oleh istri, yaitu ini sudah ketetapan ya Islam, yaitu tidak boleh melakukannya di dubur atau anal seks ya. Dan juga tidak boleh wafil farji atna al haidi, atau ketika istrinya haid terjam, ini juga tidak boleh. Bahwa haramun bittifaqil ulama, ini sudah memang tidak hanya ulama tapi bahkan di hadis itu juga ada ya, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ketika ada sahabat yang bertanya pada Nabi, Nabi istri saya sedang haid, ini bagaimana ini bentuk hubungan saya dengan istri saya? Nabi menjawab, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya udah ya, kamu boleh berhubungan dengan istrimu dalam arti mungkin mencium apa boleh, tapi satu tidak boleh, yaitu melakukan intercourse-nya itu yang tidak boleh. Itu. Nah, ini hal ini yang mesti diperhatikan ya. Bahkan di dalam Fathul Mu'in, ini juga saya kira sudah lumayan ya saat itu mewanti-wanti suami itu. Ya juzu waqala Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani fi Fathul Mu'in, ini beliau muallif kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu kitab klasik yang biasa dikaji di pesantren. Ya juzu lizauji kullu tamattu'in, bahwa bagi suami boleh bersenang-senang minha ya, bima siwa halqati duburiha ya. Hanya yang tidak boleh itu adalah ini, selain memasuki tubuhnya si perempuan atau anal seks, itu enggak boleh. Nah, bahkan boleh bersenang-senang walau bimasi bidriha, menjilat gitu ya, klitorisnya, bermain-main dengan klitoris perempuan itu boleh, laki-laki maksudnya dengan istri itu boleh. Awistimnain biadiha, atau melakukan masturbasi tapi dengan bantuan tangannya si istri itu boleh. La biadihi, bukan dengan tangannya sendiri. Wa in khafa zina, meskipun khawatir terjadi zina. Khilafan di Ahmad, kecuali Imam Ahmad ini membolehkan masturbasi dengan tangannya sendiri. Walafti dodin di usbu'ain, dan juga tidak boleh membobol atau merusak keperawanan istrinya dengan jari. Wa yusannu mula'abatu zaujati inasa, dan ini disunnahkan melakukan foreplay dengan perempuan, dengan istrinya
karena ini untuk menimbulkan kesenangan bagi istrinya dan juga suaminya, dua-duanya gitu ya. Makanya katanya mula abah itu wa alla yukhalliha anil jima'i kulla arba'i layalin marratan bila udri. Dan juga jangan sampai istilahnya tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya paling tidak minimal 4 malam sekali ketika tidak ada udzur. Ingat, ketika tidak ada udzur. Artinya ini juga harus tahu bahwa istri itu memang punya kebutuhan seksual dalam seminggu pasti ada gitu. Maka ini suami itu jangan sampai kemudian mengabaikan, cuek, nggak tahu ala paling suami saya nggak tahu, istri saya paling nggak butuh, tidak seperti itu. Nah, ini saya kira luar biasa ya saat itu, pada masa itu Syekh Zainuddin Al-Malibari sudah memberikan wejangan bagi para suami, kalau hubungan seksual jangan mikir enak, tapi ya dua-duanya harus bisa merasakan, ya dua-duanya harus bisa menikmati, dan juga dua-duanya merasa bertanggung jawab atas kenikmatan pasangannya masing-masing. Gitu. Saya kira ini pengantar dari saya. Kalau misalnya nanti kita bertajam dengan menjawab berbagai pertanyaan, saya kira beberapa pertanyaan sudah saya lihat ini di chat ya. Monggo, saya kembalikan kepada Mbak Lela selaku moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Wow, ini banyak hal baru ya yang kita bisa dapatkan, terutama soal relasi seksual yang dalam kehidupan sehari-hari masih dianggap tabu. Dalam kitab yang dibacakan oleh Bunyai Hindun ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa untuk mendapatkan kesenangan yang saling ya, yang mubadalah baik bagi suami maupun istri, keduanya harus sama-sama memahami, apakah memahami kondisi fisik masing-masing pasangan, termasuk di dalamnya kesehatan, serta kondisi psikologis. Bagaimana kondisi istrinya, bagaimana kondisi suaminya, ini keduanya harus saling memahami. Untuk apa? Untuk bisa saling memenuhi. Kalau keduanya bisa saling memenuhi, maka relasi seksual di antara keduanya akan bahasanya berkualitas, mungkin gitu ya Bunda ya, akan berkualitas dan menjadi mawaddah wassurur, menjadi menumbuhkan rasa cinta dan kesenangan di antara keduanya, yang ini merupakan fondasi membangun keluarga yang maslahah. Baik teman-teman, sebelum saya buka sesi tanya jawab, nanti silakan untuk nulis di chat ataupun raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Nyai Hindun. Tapi sebelumnya saya akan kembalikan ke Kang Dul untuk memutarkan profil Mubadalah. Silakan Kang Dul. Halo Kang Dul. Oke Mbak, sebentar. Ya. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat,
dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, terima kasih Kang Dul. Teman-teman santri Mubadalah yang saya cintai, Bunyai, ini ada beberapa pertanyaan, lumayan banyak ini pertanyaannya. Yang pertama dari Mas Ahmad Asrof, ini Mas ya, Ahmad Asrof Fitri. Ahmad Asrofi. Ini soal bagaimana jika suami atau istri belum memahami ya, belum mengetahui tentang rangsangan kepada istrinya, itu boleh nggak nonton film dewasa gitu. Jadi tujuannya untuk edukasi, karena menurut informasi bidan, dokter, dan lain sebagainya itu juga belajar tentang anatomi tubuh juga dari film-film begitu. Lalu dalam rangka memenuhi kepuasan seksual ini,
bolehkah dilakukan dengan cara oral seks? Kalau anal seks tadi kan sudah jelas dilarang ya. Nah, bagaimana dengan yang oral? Sebab ada beberapa informasi yang memberikan kekhawatiran kalau nanti jangan-jangan madi atau mandinya masuk ke mulut si istri. Jadi ini oral seksnya lebih kepada istri ya, istri melakukan oral kepada suaminya ya. Lalu dari Ibu Ratu Arti atau Mbak Ratu Arti ini izin bertanya Bu Nyai, bagaimana hukumnya jika suami melakukan masturbasi atau onani karena istri dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, misalnya karena faktor kesehatan. Dari Mbak Yuliani, kalau misalnya suami menolak ajakan istri, ini sama enggak dilaknat oleh malaikat gitu ya? Ini viral banget karena kita pikiran kita dari kecil dari santri dulu dimasuki oleh informasi ini. Dari Mbak Lailatul Faiza, izin bertanya Bu Nyai, ada beberapa peristiwa di mana suami melakukan ataupun istri ini melakukan selingkuh dengan alasan karena adanya masalah di dalam hubungan seksual mereka. Ini bagaimana dengan para pasangan baik suami atau istri yang memiliki hasrat seksual lebih tinggi. Mungkin itu dulu, nanti yang lain akan saya lanjutkan. Monggo silakan. Bu Nyai Hindun, waktu dan sepenuhnya kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Ahmad Asruf terkait dengan pertama soal penonton video dewasa. Saya kira beda ya video dewasa dengan video tutorial. Jadi kalau yang video tutorial itu pasti sudah banyak yang memang untuk tutorial. Jadi beda dengan kalau video dewasa itu kan ada unsur nanti kita juga berarti melihat melihat ini ya, farji maupun dagarnya orang lain gitu. Nah, tetapi kalau video tutorial ini beda, dan juga beda dengan video dewasa. Kalau video dewasa mungkin unsur tutorialnya juga tidak sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau video tutorial ini sudah banyak video tutorial, dan itu kalau memang pertama ya bagaimana ketika kita belajar itu bukan kemudian yang justru menambah madorot. Misalnya menambah madorot itu malah lebih puas melihat video dibanding dengan istrinya misalnya, atau dengan suaminya misalnya. Ya. Nah, ini kan berarti menambah madorotnya. Maka bagaimana memang secukupnya ketika melihat video tutorial, dan juga sebenarnya di dalam buku-buku Gaspro itu juga banyak kaitan dengan bagaimana organ reproduksi laki-laki, perempuan, juga film semacam film dokumenter ya kaitan dengan organ reproduksi perempuan. Itu juga sudah ada organ reproduksi laki-laki, perempuan itu sebenarnya sudah banyak, dan itu bisa dilakukan dengan ya lebih edukatif gitu kira-kira. Ya. Kemudian yang kedua soal oral seks ya. Jadi yang ditegaskan dalam Islam memang yang dilarang itu adalah anal seks. Nah, oral seks ini memang sebenarnya ulama banyak yang membolehkan. Gitu. Memang ada yang melarang. Nah, melarangnya ini kaitan dengan madi tadi. Ya, memang kalau kita tahu antara mani dan madi ini hukumnya kan berbeda dalam fikih. Kalau mani itu hukumnya suci, tapi kalau madi itu hukumnya najis. Sehingga kalau kemudian melakukan oral seks, maka dikhawatirkan kan mulutnya menjadi mutanajis, terkena barang najis, yaitu
madi, karena madi ini pasti akan keluar gitu ya, karena itu sebagai pelumas katanya. Nah, maka dalam hal ini ulama yang dihindari keluarnya madi itu. Bahkan kalau di dalam Anatul Bil misalnya kaitan dengan hubungan suami istri, itu pun memang itu tidak bisa dihindari. Maka itu sesuatu yang dimakfu keluarnya madi itu dari zakar laki-laki, karena itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi kemakfuannya madi ini tidak menghilangkan najis, hukum najisnya madi, tetap najis, gitu. Tapi dimakfu, sehingga ketika kemudian melakukan oral seks yang kemudian terkena madi, dan itu pasti gitu ya, karena tidak bisa dihindari, maka ya mestinya bagaimana secepat mungkin dikeluarkan dan kemudian dibersihkan ya, umur dan sebagainya untuk menghilangkan najisnya madi gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua soal masturbasi dengan tangannya sendiri karena istri dalam kondisi medis. Tadi sudah saya jelaskan, dalam kondisi tidak darurat itu Imam Ahmad memperbolehkan masturbasi dengan tangannya sendiri. Itu dalam kondisi tidak darurat pun itu Imam Ahmad memperbolehkan, tapi yang lain tidak memperbolehkan. Nah, ini kalau saya lihat dari pertanyaannya berarti kondisinya dalam kondisi darurat, karena istri mungkin sakit yang memang tidak bisa ini karena nanti malah mungkin membahayakan, semakin membahayakan istrinya misalnya, ya itu kan darurat. Kalau darurat itu yang berlaku darurat tubihul mahdurat, ya begitu. Kalau kemudian yang kita memegangi pendapat yang mengatakan bahwa masturbasi dengan tangannya sendiri itu tidak boleh, ya. Tetapi ini kan ada kondisi darurat, maka ini ya sekedar ini tadi karena dia darurat ya untuk mencukupi karena kedaruratannya itu. Tapi kalau mengikuti madhabnya Imam Ahmad, yang Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, ini boleh dalam kondisi darurat maupun tidak darurat. Kemudian, bagaimana jika suami menolak ajakan istri juga akan mendapatkan laknat malaikat itu? Kemarin Mbak Nyai Vera sudah menjelaskan ya, bahwa sebenarnya itu berlaku kalau kita memahami bahwa dalam hubungan suami istri itu berlaku kesalingan, maka pas ya juga sama dua-duanya itu ketika menolak tidak hanya istri yang menolak, bahkan suami yang menolak pada saat ya kondisinya itu tidak ada halangan. Ingat, ini kondisi yang memang kondisi yang tidak ada kendala baik dari sisi fisik, psikis maupun kesehatan, ini tidak ada kendala, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak antara keduanya. Gitu. Nabi pernah menegur itu kan ya. Kemarin sudah disinggung oleh Mbak Nyai Vera itu, ada satu hadis yang menceritakan bagaimana ini. Saya sedang melihat ini. Ada yang menceritakan bagaimana seorang suami ini mengabaikan istrinya, lalu itu ditegur oleh Nabi. Gitu. Memang saat itu istilahnya kenapa tidak menggunakan hadisnya tidak kemudian eksplisit gitu ya, sebagaimana yang di situ ada ta'arrujul imro'atahu gitu. Ya, kita harus melihat konteks sosial budaya pada saat itu yang sangat patriarki. Gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat di hadis yang lain, bagaimana Nabi menegur suami yang mengabaikan istrinya, gitu ya. Nah, saat itu saya ingat ada satu hadis ya di kitab yang As-Sittin Al-Adriyah kalau tidak salah ya, yang ditulis oleh Kang Kiai Fakih itu, ketika ada seorang perempuan yang mengadu kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah kemudian menceritakan pada Nabi bahwa saya itu sudah
istilahnya berhias dan ini, pokoknya sudah siap lah, malah sama suami saya ditinggal sholat gitu ya. Nah, ini kemudian Nabi istilahnya tidak sudah benar apa yang dilakukan oleh istri itu dan kemudian menegur suami. Artinya di sini ini kalau kita memahami kesalingan ya dari sisi apa namanya ya, jangan sampai kita saling menyakiti. Jadi kenapa laknat itu terkait dengan saling menyakitinya itu loh. Ya. Hati istri kan pasti juga agak kecewa dan mungkin sakit hati ketika ditolak oleh suami. Sebagaimana suami juga sakit hati atau kecewa ketika ditolak oleh istri. Padahal kondisinya ini kondisi yang bukan kondisi yang tanpa udzur, ya. Tidak ada halangan. Nah, tentunya seperti itu sehingga kita memahaminya ini yang mubadalah. Ini dari sisi sakit hatinya saja ini kita jangan sampai saling menyakiti. Ya. Kemudian yang terkait dengan selingkuh karena alasan soal pasangan tidak memberikan kenikmatan. Karena tidak puas. Tidak puas. Nah, sama dengan orang yang mungkin poligami karena alasan tidak puas. Itu sama saja, bukan alasan gitu ya. Maka mestinya itu kan itu tadi dikomunikasikan antara suami dan istri sehingga tidak ada kemudian modus-modus yang atau ya hal-hal yang untuk egoisme sendiri itu aku nggak puas kok, ya sudah aku cari yang lain, tidak seperti itu, tapi dibicarakan. Ya, apakah itu merupakan faktor pasangan memang memiliki hasrat seks yang tinggi? Enggak, ya memang masing-masing ada, tadi saya sudah jelaskan, bisa saja pasangan kita mempunyai hasrat yang tinggi dari kita atau sebaliknya, kita yang mempunyai hasrat seks yang lebih tinggi dibanding pasangan kita. Tetapi ini sekali lagi bukan alasan kemudian kita meninggalkan pasangan hanya untuk memenuhi hasrat seks kita. Ini masih bisa dibicarakan, sesuatu yang harus dibicarakan, dikomunikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Artinya soal ketidakpuasan seksual itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk selingkuh ataupun poligami ya Bunda. Ya. Baik. Terima kasih untuk sesi berikutnya. Ini ada yang raise hand tadi Mbak Wardah ya kalau nggak salah. Mbak Nyai Wardah masih mau langsung atau ditulis di chat aja? Oh belum ada ya. Baik, saya. Oh iya silakan ya monggo. Ini maaf saya sebelumnya nggak bisa buka kamera karena lagi nggak layak. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Ibu Haji Hindun. Mudah-mudahan masih ingat saya muridnya di Kerapyak Ibu. Waalaikumsalam. Oh ya Wardah ya. Iya, ini Bu saya itu kemarin ikut bedah buku Mbak Irma yang dari UIN Bandung. Bukunya itu tentang hasil riset tentang apa judulnya itu Islam, Women, Sexuality and Patriarchy in Indonesia. Nah di situ hasil temuannya itu salah satunya lebih dari 42% itu seorang istri itu memang tidak tidak merasakan enjoy dalam hubungan seksualis dengan suaminya dalam rumah tangga. Nah ini kan fenomena yang sangat luar salah satunya adalah faktor doktrin terkait gitu, kewajiban untuk membahagiakan istri karena pemahaman terhadap teks hadis salah satunya adalah tentang menolaknya ajakan istri pada suaminya itu dilaknat malaikat, 40 malaikat. Nah ini kan mungkin saya ingin respon Ibu bagaimana sarannya atau ya saya sendiri pengalaman misalnya dulu mondok itu dari mulai keluar SD mondok sampai tua itu yang diajarkan itu ya metode memahami teks agama itu ya monoton atau tekstual seperti itu aja gitu dan itu
masih terus berlanjut sampai sekarang gitu, khususnya pada di pesantren-pesantren salaf dan tradisional itu. Nah, mungkin Ibu Hindun dengan ngaji yang sekarang ini sangat luar biasa, apakah sudah waktunya atau sudah tepat saatnya diterapkan pada kurikulum pondok gitu secara offline atau yang ada di pondok pesantren yang sekarang ini gitu, Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mbak Wardah. Saya lanjutkan ke pertanyaan chat ya Bunda, biar nanti bisa bersambung. Ini masih ada banyak pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Wah, atensinya luar biasa banget. Soal, ya, ini masih soal relasi. Jadi kalau apa namanya kondisi fisik dan psikis perempuan sedang lemah, lalu suami minta dan menolak secara halus, apa tetap dihukumi sebagai wanita yang dilaknat tadi? Ini masih kelanjutannya tadi ya. Dari Mbak Tia Istiana, yang pertama ada beberapa kasus yang saya temui di mana beberapa istri merasa sakit haidnya hilang ketika berhubungan seksual. Lalu bagaimana hukumnya? Ini maksudnya berhubungan seksual ketika haid ya. Kalau ketika haid kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa itu memang satu hal yang dilarang. Dua, ada beberapa perempuan yang tahu bahwa mereka mengidap vaginismus atau penis tidak bisa masuk ke dalam vagina setelah mereka menikah. Bagaimana kemudian hukumnya tentang ini? Sementara waktu pengobatan untuk vaginismus membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya, teman saya seorang laki-laki mengidap ejakulasi dini, sementara perempuannya belum terpuaskan. Padahal laki-laki ini jika sudah ejakulasi tidak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan kembali. Bagaimana baiknya jika kasus seperti ini terjadi? Mungkin itu dulu Bunda. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama untuk Wardah ya, udah lama nggak ketemu, berapa puluh tahun. Ya. Iya Ibu, kangen Bu. Iya, jadi Wardah soal pembelajaran di pondok pesantren ini sangat apa namanya sangat mungkin untuk berubah, dan saya kira sudah banyak pondok pesantren yang kemudian meskipun mungkin yang dikaji adalah kitab yang klasik, tetapi pembelajarannya ini sudah lebih, saya mau mengatakannya sudah lebih komprehensif. Komprehensif itu apa? Jadi ketika membacakan hadis atau ayat itu ya utuh dan kemudian merujuk pada ayat lain atau hadis lain yang sebenarnya ketika membaca hadis atau ayat tertentu itu jangan hanya sepotong-sepotong gitu atau hanya melihat itu saja, yang lainnya ditinggalkan gitu. Sama misalnya tadi kondisi fisik dan psikis lelah itu kan ini sudah ada di dalam bahkan ini ya di hadis itu ada, tapi mengecam orang yang kemudian hantam kromo tadi tanpa ada pemanasan, pokoknya memaksakan, sehingga kan itu pasti menimbulkan sakit, sehingga yang asalnya tidak sakit pun menjadi sakit. Itu saja Nabi mengecam, apalagi ya, mafhum mukhalafahnya ini kondisinya sejak awal sedang tidak mood gitu, sedang lelah atau sedang apa gitu, maka tentunya ini juga jangan sampai salah satu pihak memaksa pasangannya. Nah, tetapi ini bagaimana bisa dikomunikasikan dengan ma'ruf. Yang mu'asyarah bil ma'ruf ini termasuk bagaimana cara berkomunikasi gitu. Ya, masing-masing pihak memang sejak awal perlu komunikasi yang terbuka gitu ya. Keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat penting, sehingga dengan demikian maka tidak ada saling merasa ganjel gitu ya di hati masing-masing, tapi justru malah yang ada itu ingin membantu gitu, membantu. Oh, kok tidak mau gimana ya caranya gitu ya. Dan seperti misalnya tadi itu ya
ada yang mengijab ejakulasi dini. Ini ada hubungannya. Maksudnya bagaimana ada ta'awun tadi, konsep ta'awun di dalam hubungan seksual, termasuk ketika tahu wah ini laki-laki si suami ini sedang mengidap ejakulasi dini. Nah, bagaimana istri juga kemudian gimana ya, apa perlu kita ke dokter atau bagaimana untuk mencari solusi ya, sehingga dua-duanya ini bisa terpuaskan, sama-sama terpuaskan. Nah, inilah pentingnya komunikasi itu di dalam relasi suami istri. Ya, jadi muasyarah bil ma'ruf itu mulai dari bagaimana komitmen bersama, kemudian diwujudkan dalam komunikasi sampai kemudian perilaku, ya perilaku sehari-hari yang menunjukkan mubadalah atau kesalingan itu. Sehingga dengan demikian maka tidak ada lagi pemaksaan. Karena pemaksaan itu pun pemaksaannya itu justru yang dilaknat ya. Maksudnya itu jangan sampai kita melakukan pemaksaan. Bahkan ini agak melenceng sedikit, ada seorang istri yang ada seorang anak perempuan yang dipaksa menikah oleh bapaknya dan dinikahkan dengan seseorang itu, dan dia kemudian bertanya kepada Nabi, saya itu kok dipaksa oleh bapak saya dinikahkan dengan ini. Nabi itu langsung tidak kemudian ya kamu harus manut mengikuti bapakmu memang berhak memaksa. Tidak, justru kemudian yang dipanggil adalah bapaknya, dan kemudian dikembalikan pada si perempuan ini. Ya gimana? Kamu kan katanya ini agak keberatan dengan nikah paksa ini. Apa menurutmu mau dibatalkan atau bagaimana? Nah, ini loh, dari sisi situ saja kita melihat, apalagi dalam hubungan seksual tentunya ya jangan sampai ada pemaksaan. Makanya kemudian Nabi sampai mengecam orang yang melakukan hubungan seksual itu dengan pemaksaan ya, tanpa ada mula'abah. Kalau mula'abah itu sebenarnya juga mengandung komunikasi di sana. Kalau kita memahami ada mula'abah, karena di situ ada kata-kata juga mudhohakah, saling bersendagurau, berarti ada komunikasi. Nah, ini kan sesuatu yang harus, yang tidak bisa ditinggalkan. Mula'abah, saling berkomunikasi sebelum melakukan hubungan seksual, dan juga kemudian bagaimana saling bisa membuat rasa nyaman. Nah, kalau salah satunya tidak mood kan pasti tidak nyaman, ya jangan diteruskan gitu. Ini Nabi itu mengajukan untuk bisa merasakan nyaman dulu. Nah, masing-masing semuanya merasa nyaman, tidak terpaksa nyaman. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian soal kalau haid, maksudnya hubungan seksual dalam masa haid itu memang dalam Islam itu ya tidak boleh ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul wa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi memang pada saat haid itu tidak boleh ada terjadi masuknya dzakar pada farji gitu ya. Nah, maka ya mungkin dengan cara yang lain gitu ya. Tadi misalnya nanti akan di masturbasi dan onani tadi ya, yang akan dibahas secara tuntas oleh penyair umdah di beberapa pertemuan mendatang. Ini akan ada bab khusus soal masturbasi dan onani yang nanti akan dibahas secara ya tuntas lah oleh penyair umdah terkait itu. Maka kalau soal bagaimana mereka mengidap vaginismus ya, penis tidak bisa masuk vagina, saya juga belum paham apakah vaginismus bisa diobati. Maka itu tadi kembali kepada pertanyaan tadi ya, soal yang di atas tadi, bagaimana seorang laki-laki melakukan onani karena perempuannya sedang mengalami masalah medis. Nah, ini sama saya kira ya, sehingga ini itu kan darurat. Kalau darurat lain lagi. Tetapi kalau yang soal haid ini sesuatu yang bukan darurat, karena haid itu kan terjadi berulang setiap bulan, memang siklus bulanan gitu. Sehingga ini perlu dicari solusi yang tidak sampai pada penetrasi farji pada vagina itu saja tadi. Kemudian saya kira itu ya jawaban dari saya.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Nyai Dul. Teman-teman, ini udah jam 3, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Saya akan ambil yang yang acak aja ya. Ini tadi soal kelainan seksual, saya kira sedikit saja, nanti mungkin perlu dibahas. Ada yang menurut saya penting, ini pertanyaan dari Ibu Iva Milah, bagaimana cara mengedukasi fase seksualitas pada anak. Ini gimana cara edukasinya? Mungkin itu, yang lain nanti bisa disambung karena ini banyak sekali pertanyaannya, dan waktu kita sampai jam 3 ya. Sampai jam 3. Baik, mungkin itu Bunda, dan bagi teman-teman peserta ngaji 20 hari di tema 8 ini, yang belum mengisi daftar hadir, dimohon segera untuk mengisi daftar hadir supaya melengkapi administrasi dari panitia. Terima kasih, monggo Bunda. Ya, terima kasih. Terkait dengan pendidikan seks bagi anak, memang ini kita harus bijak melihat tadi fase-fase itu ya. Jadi tahapan-tahapan ketika anak yang mau menghadapi masa balik, misalnya yang laki-laki dengan mimpi, yang perempuan dengan head. Nah, itu mungkin ya sudah diberi pemahaman sejak awal, termasuk organ reproduksinya gitu ya, terkait dengan itu. Jadi memang pasti ada fase-fasenya. Saya kira itu kita perlu bijak ya, tergantung usianya anak gitu, dan juga bagaimana tingkat, kita tahu dari sisi tahapan pembelajaran anak ketika usia segitu, apa yang anak bisa menerima misalnya seperti itu. Jadi ini tergantung kita, dan apakah penting pendidikan seks bagi anak? Penting gitu. Karena ini anak juga mendapatkan pendidikan yang benar sejak dini, tidak kemudian malah nanti takutnya malah mencari dari atau dia mendapatkan dari hal yang salah, maka akan terjadi penyalahgunaan seksual itu ya. Maksudnya dia mencari hal yang lain dan kemudian melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh dan sebagainya. Itu karena kita mungkin merasa kayak nggak enak atau tabu. Padahal dalam Islam itu kan ada ayat, ada hadis itu kan yang menceritakan tentang hubungan seks itu sebenarnya kan pendidikan seks semua gitu. Nah, tinggal kita bijak saja. Tentunya tidak mungkin anak belum head kemudian kita kasih pendidikan seksual yang kaitan dengan hubungan suami istri, ya itu tidak mungkin gitu. Tetapi ini kalau misalnya organ reproduksi, karena ini mau memasuki masa head, yang ini kira-kira sudah mau masuk fase pada nanti mimpi basah, nah baru kemudian kita bisa memberikan gambaran. Tentunya yang memberikan gambaran kalau misalnya yang sudah mengalami ya, kalau yang mimpi basah itu kan laki-laki, jadi ya bapaknya kan yang memberikan mimpi basah itu seperti ini, karena kita kan perempuan tidak bisa membayangkan seperti apa, sama dengan laki-laki tidak pernah mengalami head mungkin, sehingga kemudian yang yang memberikan pendidikan soal apa itu head dan organ reproduksi perempuan ketika mengalami head itu seperti apa, ini ibu yang berperan. Tetapi yang saya ingatkan ketika saat itu memberikan pendidikan, kalau bagi saya dua-duanya harus hadir sehingga juga teredukasi semua. Ketika kita memberikan pendidikan seks pada anak kita yang perempuan misalnya, meskipun misalnya mungkin yang memberikan masukan ini adalah si ibu, bapaknya sebisa mungkin juga di situ. Jadi bapaknya juga tahu caranya begini memberikan pendidikan seks bagi anak perempuan. Begitu juga sebaliknya ketika laki-laki, si bapak memberikan pendidikan seks pada anaknya yang laki-laki, yang ibunya juga ada di situ. Sehingga dengan demikian
apa ya itu yang dimaksud dengan kehidupan yang masyarakat bil ma'ruf, mubadalah ya seperti itu ya. Semua dilakukan secara ya ada kesalingan, saling memahami, saling tolong menolong sampai kepada bagaimana memberikan pendidikan seks. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena ini sudah jam 3 ini sudah waktunya kita untuk undur diri. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Mohon maaf bagi yang belum bisa saya jawab, mungkin nanti tim Mubadalah ya bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan itu untuk nanti kita juga bisa memberikan jawaban via tertulis. Ini sungguh luar biasa dan memang ini permasalahan seksualitas ini, permasalahan seks, permasalahan hubungan seks antara suami istri ini memang permasalahan yang tidak bisa kita anggap sepele karena ini terkait dengan bagaimana pernikahan kita ini menjadi sakinah, penuh mawaddah dan rahmah. Keluarga kita menjadi maslahah, ya, dan juga bagaimana di dalam hubungan suami istri ini, hubungan yang mubadalah ini bisa terjadi, maka yang harus dan tidak bisa diabaikan adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa hak untuk menikmati hubungan seksual itu adalah hakun musytarak atau hak bersama baina zaujaini antara suami dan istri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, mungkin juga mohon maaf mungkin ada yang menyinggung dari peserta kelas intensif ini, baik dari kata-kata saya ataupun mungkin ya apa saja yang saya lakukan di Zoom meeting ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih kepada Kang Dul ya yang senantiasa setia menemani kelas intensif setiap hari. Juga terima kasih pada moderator Mbak Laila Jauhar. Kita sama-sama sedang di Jepara, tapi engkau di sana, aku di sini, gitu ya. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah mengikuti kelas intensif ini dengan istiqomah. Ya, dan juga terima kasih mungkin kalau ada bunyi-bunyi narasumber yang ikut pada siang hari ini. Saya mohon maaf juga tidak bermaksud menyai seluruh para penyanyi. Ini sekedar menunaikan tugas ya sebagai santrinya Kang Kiai Fakih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nyai Hindun yang luar biasa. Insya Allah sudah cukup puas ya. Memang ada banyak tema atau kasus yang belum bisa kita bahas semua pada sesi hari ini, tetapi insya Allah di sesi intensif ngaji Ramadan sampai 20 hari ke depan itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bersambung dengan tema ke depan, misalnya soal kelainan seksual dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di dalam relasi sama-sama mendapatkan kesenangan seksual dalam relasi suami istri ini adalah bagaimana kita komunikasi atau muasyarah bil ma'ruf suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Dan kemudian termasuk misalnya jika di dalam hubungan seksual ini ditemukan persoalan-persoalan, apakah persoalan itu ditimbulkan dari pihak istri atau maka dengan set persalinan ini kita meyakini bahwa pasti akan menemukan jalan keluar atau solusi. Misalnya tadi banyak pertanyaan tentang bagaimana mengkonsumsi obat kuat, bagaimana menggunakan sektois misalnya, bagaimana melakukan oral seks dan sebagainya. Itu saya kira juga bisa dikonsultasikan dengan ahli, misalnya dokter gitu ya, karena sekarang kan
informasi tentang kesehatan reproduksi dan tentang seksualitas ini sudah bukan hal yang tabu. Selanjutnya sebelum saya akhiri, saya akan serahkan kepada Kang Dul untuk pemutaran video. Monggo Kang Dul. Sekalian dari saya akhiri. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Atas nama pribadi kepada Bunyai Hindu dan kepada semua Bunyai dan para yai serta peserta ngaji atau keluarga yang saya damai, penuh mengucapkan cinta dan maaf kasih dan sayang terima kasih. menjadi Saya akhiri harapan Allahumma bagi bihi semua pasangan di al-taufiq. dalam pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara wabarakatuh. mewujudkannya? Waalaikumsalam. Terdapat 5 pilar Izin ya. yang terkandung Izin di pamit. dalam ayat Al-Quran, yaitu 1. Mitsaqon gholidhon atau perjanjian yang kokoh. 2. Zawaj atau berpasangan. 3. Tarodin atau saling rela. 4. Muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. 5. Musyawarah atau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pertama, mitsaqon gholidhon artinya perjanjian yang kokoh. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Keduanya berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan ini harus dipelihara dan dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan melalui perkataan yang baik, tindakan-tindakan yang menyenangkan, dan doa-doa yang menguatkan. Kedua, zawaj artinya saling berpasangan. Zawaj digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai pakaian. Bahwa suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Pakaian adalah simbol bahwa suami dan istri harus saling melindungi, saling menghangatkan, dan saling memuliakan. Dengan prinsip zawaj, perkawinan menjadi media bekerja sama antara suami dan istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf, yang artinya saling memperlakukan pasangan dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Sikap ini menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama. Menempatkan pasangan sebagai mitra yang setara dalam mengelola rumah tangga, sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Saling memperlakukan secara baik menjadi prasyarat terciptanya suasana keluarga yang saling membahagiakan. Keempat, musyawarah, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Musyawarah menjadi sarana untuk mendengarkan, menghargai pendapat pasangan dan anggota keluarga untuk menghasilkan keputusan bersama, sehingga keputusan apapun yang diambil dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kelima, tarodin atau saling rela. Sikap ini merupakan kerelaan suami dan istri terhadap segala situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. Seseorang merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada ganjalan ataupun penolakan. Dalam kehidupan suami istri, kerelaan harus dijadikan sebagai penyangga segala aspek perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan agar kehidupan tidak hanya kokoh, namun juga melahirkan cinta kasih dan kebahagiaan. Jika 5 pilar ini dijalankan, maka akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dan cinta kasih dalam keluarga. Setiap ibadah akan membuahkan pahala yang tidak hanya dirasakan di akhirat, tetapi
tapi juga di dunia. 5 pilar perkawinan dapat memperkokoh ikatan pernikahan antara suami dan istri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sehingga semuanya merasa bahagia dan dapat membahagiakan. Oke, terima kasih Bu Nyai Hindun Anissa dan Mbak Laila Joharo yang telah mematik diskusinya pada kelas ke-6 ini, sangat luar biasa sekali. Pada jamaah kelas intensif Mubadalah, saya infokan untuk besok kita rehat dulu. Kita ketemu lagi di hari Senin tanggal 26 April dengan tema mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Umi Hanik dari Demak. Nah, tetapi untuk penggantinya besok ini ada yang menarik dari Mubadalah TV akan merayakan Hari Kartini dengan tema menyambut generasi cadar garis lucu. Nah, ini ada Mbak Ainun. Halo Mbak Ainun. Nah, kita besok jam 15 kita Mubadalah TV akan mengadakan penyambutan Hari Raya Kartini dengan tema menyambut generasi cadar garis lucu yang akan hadir tamu dari Mubadalah TV ada Mbak Ainun dari cadar garis lucu dan juga Kalis Mardiasi. Ya, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming di Facebook mubadalah.id, dan jika nanti teman-teman ingin bergabung via Zoom, nanti link dan poster saya akan bagikan di grup WA para peserta aktif kelas intensif ini ya. Dan juga pada sore hari ini jam 16.30 maksud saya akan hadir di YouTube Mubadalah live streaming Talkshow Ramadan Salam Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin bersama Letjen TNI Purnawirawan Agus Widodo, Gubernur Lemhanas, dengan moderator Muhammad Sofi Mubarok, dosen IAIN Syekh Nurjati. Kegiatan ini bekerja sama dengan IAIN Syekh Nurjati, juga Jala Story, BPIP RI, KUPI, Aman Indonesia, dan Mubadalah.id. Jadi saksikan jam 6.30, jam 16.30 Ramadan Talkshow Ramadan Salam. Sampai ketemu di hari Senin para jamaah kelas intensif. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para santri Mubadalah. Sebelum mengakhiri, mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Mulai. Amin. Terima kasih. Jangan lupa posting kegiatan kelas intensif yang ke-8 ini bersama Nyai Hindun. Posting di media sosial dengan hashtag kelas intensif Mubadalah, hashtag 20 hari bersama 20 ulama perempuan, hashtag menuju keluarga bahagia, hashtag juga santri Mubadalah. Juga tag media sosial mubadalah.id, Suara Rahimah, dan Mahmillah Institute. Dari saya, mohon maaf undur diri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Dul.